orang harus hidup sebagai apa? Siapa keluarga Allah itu? Kita. Kita adalah keluarga Allah yang rindu bertumbuh bersama dan berbuah banyak. Ya. Jika aku terlambat, kata Paulus kepada Timotius itu adalah gembala yang ditempatkan. Sudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Dia adalah jemaat dari Allah yang hidup. Saudara tahu identitas kita adalah jemaatnya Allah. Semua katakan amin. Amin. Kita ini dalam lingkungan Allah, dalam pembelaan Allah, dalam koridor Allah. Jemaatnya Allah, itulah keluarga Allah. Jemaat Allah yang hidup, tiang penopang. Kita ini mesti tampil semua menjadi tiang penopang. Semua katakan tiang penopang. Tiang penopang. Semua, kalau sekarang ada 6 kelompok tambah Joshua Generation 7 kelompok. Jadi ada 7 tiang penopang. Dan itu harus terikat satu dengan yang lain. Kalau ada kelompok yang lemah, kita harus hadir juga bagaimana menguatkan tiang itu. Walau sekali lagi kerja gereja kita adalah kelompok, bukan berarti kita terpisah. Tapi masing-masing kerjanya sama-sama membangun. Jadi kalau manakala kita lihat ada kelompok yang lemah, kita turut membantu membangun. Karena sama-sama tiang penopang. Betapa penting fungsi kita menjadi tiang penopang. Tiang penopang, saya lihat tiang-tiang ini. Kalau tiang-tiang ini tidak kokoh dan tidak terikat satu dengan yang lain, kita akan menyaksikan bangunan ini roboh. Ya, kita akan saksikan bangunan ini roboh. Nah, oleh sebab itu, saudara, terima kasih ya lampunya walaupun saya terganggu setengah jalan khotbah. Mudah-mudahan petugas pantai bisa lebih memanjakan pelanggan supaya terus kita ke sini sekali 3 bulan. Supaya nggak usah pindah pantai kita. Masih begi. Ya, saudara. Jadi kamu harus tahu bagaimana sebagai keluarga Allah. Kita ini jemaat Allah yang hidup. Identitas kita ini luar biasa. Jemaat Allah yang hidup. Luar biasa. Terus kita ini tiang penopang. Kalau ada 7 kelompok, 7 tiang penopang. Jangan satu pun lemah. Kalau lemah, kita juga terasa. Kenapa? Tidak ada tiang yang berdiri sendiri. Katakan amin. Saya lihat bangunan ini, pondok ini, satu dengan yang lain tak satu pun yang terpisah. Jadi seluruh kelompok sel yang ada di GPD Keluarga Allah adalah kelompok yang terikat satu dengan yang lain. Katakan amin. Saling membangun. Tidak ada di situ persaingan. Saling menunjuk rasa. Saling menunjuk kehebatan. Boleh. Bukan dalam rangka oh kita paling hebat. Bukan. Karena bagaimanapun tiang itu adalah satu di dalam Tuhan. Menopang bangunan itu berdiri teguh. Kita menjadi terganggu ketika ada yang lemah. Bangunan kita sedikit oleng karena ada tiang yang lemah. Tentu perhatian kita mesti tertuju ke sudut itu. Mana aminnya, saudara? Amen. Jadi keluarga Allah itu adalah tiang penopang. Masing-masing berdiri menjadi tiang penopang. Begitu ada tiang yang lemah, justru perhatian kita tertuju ke sana. Kalau tiangnya kokoh, nggak apa-apa. Tapi kalau ada tiangnya, coba kita di rumah, apalagi kita di rumah dulu lah di kampung-kampung. Kalau sekarang sudah agak jarang rumah pakai tiang-tiang begitu, maksudnya istilah pakai apa pelantar, martubara. Tapi kalau ada rumah dulu sedikit di agak belakang oleng gitu, yang dilihat pertama tiang bawah. Kenapa ini kok ada agak goyang? Seluruh perhatian kita tertuju kepada sesuatu yang sedang tidak stabil. Katakan amin. Ya, kalau ada kelompok sel kita yang sedikit lemah terganggu, justru perhatian kita tertuju ke sana. Nah, kadang-kadang harus dimaklumi Pak Gembala, kadang-kadang tidak selalu tertib seperti jadwal untuk mengunjungi kelompok-kelompok. Perhatikan itu. Hera husadu terus Pak Gembala kelompok.
Ay memang rauta burai si bay. Betul hamu dosun apa ulau mangam be. Kecuali na ibai spesial dah khusus. Yang gotong nama makanan hasomalatai bisa B2 bisa deh ngatong bemol. Bukan itu, tapi kita lihat kelompok mana ini yang memang butuh topangan, butuh penguatan. Karena memang begitu lazimnya sebuah bangunan keluarga Allah. Kita ada tiang penopang. Di mana tiang itu sedikit lebih lemah, justru harus ke situ perhatian kita semuanya. Katakan amin suatu. Sebab kita terasa semuanya. Terasa loh. Kalau ada kelompok yang lemah, terasa kita. Kenapa? Karena kita terikat, terhubung satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, fungsi kita sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, itu kita nggak boleh main-main. Keluarga Allah itu ada dasar kebenaran. Nah, kalau kita sendiri nggak benar, maka kemarin buah yang kita tampilkan dalam ibadah raya, buah apa? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Terang hanya membuahkan itu. Ya, maka kita harus menjadi dasar kebenaran. Orang akan bertanya tentang kebenaran kepada kita. Ini yang benar. Beginilah benarnya. Saudara sekalian. Jadi kalau ada kelompok yang lemah, topang. Kalau ada keluarga yang lemah, topang. Ada bapak-bapak yang lemah, topang. Saya senang melihat beberapa bapak di sini yang hari ini bisa bertemu saya. Bahagia. Kalau sampai dalam pertemuan seperti ini pun kita tidak bisa bersama, saya masih agak ragu. Jangan-jangan memang di surga kita nggak sama. Mana namanya? Jangan dimainkan. Maksud saya di surga itu kita tidak sama. Maksudnya tempatnya saja. Saya lebih tinggi. Ya, gembala-gembala sel sedikit lagi lebih mendekati. Yang jarang-jarang kebaktian agak-agak di pinggir, itu maksud saya. Kita masih doakan untuk tetap masih bersama di sana, itu maksud saya. Mana aminnya saudara? Haleluya. Tapi tidak bisa dibohongi, rasa tidak bisa bohong. Hati kami bersuka cita kalau sudah bertemu seperti ini. Senang sekali kita bisa bergembira hari ini. Entah apapun nanti acara yang disiapkan oleh panitia. Ya, saya senang melihat panitia, saya bangga ya. Mereka siapkan bus yang terbaik, mereka lobby tempat, mereka siapkan dana dengan caranya. Ya, saya hanya mengurus yang kecil-kecil saja. Mereka siapkan acara. Ya, 3 bulan ke depan, kalau masih kita mau buat, lebih lagi, mantap lagi. Berganti panitia, terus belajar. Dan luar biasa. Itulah keluarga Allah. Kita tiang penopang. Dasar mari, kalau kita lagi tidak benar, belajar kepada firman Allah, dan kita pasti hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita tumbuh bersama. Ini prinsipnya. Jangan tumbuh besar-besar sendiri. Topang yang lain. Bangunkan yang lain. Bangkitkan yang lain. Haleluya. Dan berbuah banyak. Tuhan selalu minta yang banyak. Karena Tuhan kita tuh hebat. Luar biasa. Dia gak mau yang minim-minim, yang miskin-miskin, yang susah-susah, yang kecil-kecil gak mau dia. Dia mau kasih kita besar, tidak miskin. Dia mau loyalitas kita kepada Tuhan besar, bukan minim. Dia memang sudah curahkan yang terbesar bagi kita. Sebab itu saya mengajar jemaat GPD Keluarga Allah tidak boleh pelit, loyal. Jangan lebih hebat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mari saya ikut kelompok sel. Saya dengar pemaparan gembala sel di Sion menyampaikan ada perbandingan. Ini sudah menjadi film sebenarnya. Ketika ada sebuah penanganan terhadap sosial, ada preman-preman mengumpulkan dalam waktu sekejap 10 jutaan. Tapi begitu berhadapan dengan hamba Allah yang luar biasa, kita yang disebut jemaat Allah yang hidup, penopang kebenaran, segala macam label rohani, tapi begitu berbicara tentang mengumpulkan dana, katanya minim. Jadi bahasa tobane dok, tumagon dosa betul na tu panggalangan denon kamar dong preman ni bang daripada kana video. Nah, ulit-ulitan. Dan kasusnya dikasih tahu saya waktu meninggalnya si Anu yang dekat rumah si Anu. Oh iya betul. Jadi akapareman ini tupak
Kebetulan memang premakia do mati am tadda no. Sempat do tangiat ko. Tangiat ko damat mati. Alemolo tokap naposon ni Tuhan. Jangan seperti itu. Kita komitmen menjadi orang yang loyal di hadapan Tuhan. Loyal untuk pekerjaan Allah. Jangan membangun tugu di kampung, bangun kuburan, bangun pesta besar-besaran. Mengutangi pun jadi kita, tapi udah pekerjaan Tuhan, selesai itu. Jangan seperti itu. Dan saya yakin, ingat apa janji Pak Gembala. Pak Gembala bisa lupa menilai berapa pemberian saudara. Lupa menulis. Atau tak ingat apa-apa tentang apa yang saudara lakukan. Tapi Tuhan kita, dengan segala kekuatan kuasanya, mampu memperhatikan apa yang kita buat dalam pekerjaan Tuhan. Dan dia pasti membalaskannya. Itulah dijamin dalam ayat, jadi berkata, kau kumpulkan harta di sorga. Dan di sana tidak ada pencuri yang mencurinya. Dan di sana tidak ada ngengat dan karat yang merusaknya. Mana aminnya saudaraku? Itu jaminan dari Tuhan. Bahkan hidup kita, bahkan anak cucu kita dipelihara Tuhan, tidak meminta roti. Kurang apa lagi kita diyakinkan dengan segala kebenaran ini. Sebab itu kalau sudah namanya keluarga Allah, demi pekerjaan Tuhan, mari kita bersungguh hati. Dan memang terbukti hari ini kita bisa bergerak di sini. Tidak ada tok-tok ripe di pelayanan kita. Yang ada tok-tok iman, iman yang diketuk. Yang ada adalah spontan iman yang tergerak dari hati yang terdalam. Tidak ada tok-tok ripe, karena tok-tok ripe tidak memberikan jurus keadilan. Di sini ada orang gajinya sekian juta, lalu tok-tok ripe 50.000. Ada yang belum kerja mocong-mocong, tok-tok ripe 50.000. Ini melanggar hukum keadilan Tuhan. Tuhan memberi kesempatan bagi kita, subsidi silang, yang memang banyak berkatnya berkati yang kurang. Kada tiba waktunya yang lain juga berganti. Kada hidup ini bisa berputar. Tuhan akan menolong kita semuanya dalam itu. Inilah prinsip-prinsip membangun kebersamaan kita. Keluarga Allah ada tiang penopang. Ada yang lemah, tolong dia. Topang dia. Sanggup memberi, beri. Nggak usah harus dilihat orang. Bukan untuk dilihat dan dinilai orang. Saat Tuhan kita menilai apa yang tidak ternilai oleh manusia. Haleluya. Kita tingkatkan kekompakan kita kembali. Lebih lagi dari yang sudah-sudah. Saya melihat tiang-tiang ini kokoh berdiri karena terikat satu dengan yang lain. Saya yakin ketika ada satu tiang ini agak keropos dan hampir oleng, perhatian kita bukan kepada yang kokoh-kokoh itu. Mengertikah maksud Pak Gembala? Amin. Pasti tertuju. Itu yang, aduh itu oleng. Itu goyang-goyang. Ayo carikan satu pengganti, topang dia, ikat dia. Sudah kokoh kah? Kalau sudah kokoh, tenanglah hati kita. Begitulah prinsip membangun pekerjaan Tuhan. Di mana ada gereja, di mana ada kelompok yang lemah, di mana ada pribadi-pribadi yang goyah, hati kita tidak tenang sampai dia kokoh kembali. Mana aminnya saudara? Amen. Itulah yang harus dikerjakan oleh gereja kita, keluarga Allah ini, saling membangun di dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, saudara sekalian. Gereja kita punya visi, bahkan ketua umum kita memberi beban kepada kami. Ya, saya terlibat membantu misi. Saya terpikir tadi waktu nyanyi-nyanyi, ini bangunan gereja cocok sekali kayak gereja juga bentuknya, ya. Kalau nanti kita membangun gereja kecil seperti ini perintisan, lalu kita hadir dalam peresmiannya begini, penuh sekali. Kita sudah cukup untuk membuat itu. Kalau kita berhati Tuhan, mana aminnya? Sudah cukup, bahkan menurut saya lebih dari cukup kalau kita semua bergerak berhati Tuhan. Saya sudah melihat anak-anak Tuhan semakin bertumbuh dan semakin mengerti apa itu hati Tuhan di gereja kita. Oleh sebab itu, kita manfaatkan kebersamaan ini dan waktu yang ada yang Tuhan beri bagi kita, agar kita bersama-sama terikat satu dengan yang lain dan harus berbuah. Karena dengan demikianlah nama Bapa dipermuliakan dan kamu disebut murid-murid Kristus. Harus berbuah banyak. Jangan mikir-mikir. Jangan hitung-hitung. Itu namanya adat. Kemarin berapa tupaknya si Hombing? 100. Jangan lupa besok anaknya menikah, kasih 100. Itu adat. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, adat kerajaan surga, kita tidak pernah berpikir berapa yang kita beri dan berapa yang harus kita terima. Karena kita adalah orang-orang dilatih tulus dan membantu kalau kita mampu semampunya, tanpa memikirkan balasan dari apa yang kita beri. Karena itulah anak-anak Allah.
Inilah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Itulah tiang penopang dan dasar kebenaran. Semoga firman yang singkat ini memberkati kita semuanya, dan kita dibangun di atas kebenaran ini dan bersama-sama mempermuliakan Tuhan. Nikmatilah acara hari ini, tapi apapun kita syukurilah. Dan acara sudah disiapkan oleh panitia, dan kita ikuti semuanya apa yang mereka telah aturkan. Komando sepenuhnya saya serahkan kepada ketua panitia, dan kita ikuti panduan mereka. Jangan ada yang di sini lagi acara buat kelompok, di sana acara, di sini jangan. Kecuali anak-anak yang tidak bisa. Itu pun saya sudah bagi pendapat kepada pengurus atau panitia. Jangan sampai ada anak-anak diizinin mandi, ada acara, nanti kita nggak lihat, kelelep. Atau akhirnya orang tuanya jadi terpecah, ada yang ke sana yang ke sini. Kita selesaikan semua acara kita dan sudah diatur. Saya pikir dengan hikmat Tuhan, mereka sudah atur semuanya dengan baik. Ada acara rileks, ada acara renang-renang, ada acara yang lain. Dan itu kita berikan tongkat penuh kepada pemimpin acara kita hari ini sampai nanti selesai. Ini kita datang dalam rileks, santai, sukacita, damai sejahtera. Di sini jangan ada sampai ada yang hal yang membuat tidak enak. Semua enak, katakan amin. Apalagi saya lihat masakan-masakan, saya lihat di grup, di sana masak, di sini masak, di sana juga masak. Tahu gini nggak usah masakin di pastori, saya bilang. Pasti mereka juga nanti membagi, tapi terlambat tahu ya. Tuhan memberkati lah. Kita akan berdoa dulu untuk mengakhiri acara ini, dan nanti ada satu acara yang ingin kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa dulu firman Tuhan ini. Bapa di sorga, terima kasih buat hikmat-Mu yang Tuhan beri bagi kami dalam memahami firman-Mu. Kau mengajar kami menjadi tumbuh bersama. Kebersamaan, keterikatan kami satu dengan yang lain, antara kelompok, antara personal pribadi anak-anak Tuhan. Jadi keluarga Allah diikat oleh kasih Kristus. Tujuan kami memenangkan jiwa bagi Tuhan dan mempersiapkan satu umat yang layak bagi kedatangan Tuhan. Diberkatilah pelayanan ini sampai akhir nanti dalam pimpinan Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang sudah ditunjuk menjadi pemimpin dalam melakukan tugas-tugasnya pada retreat kami hari ini. Pujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama berkata, amin.